kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu pagi hari ini. Meskipun sampai saat ini kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Semuanya itu tidak mengurangi sukacita kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar kita rasakan hari lepas hari. Dia terus menyertai kita, memelihara kita, memberkati kesehatan kita, memberikan kita kekuatan melewati hari-hari kita. Layaklah pagi hari ini kita datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita akan mentabiskan ibadah kita minggu pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan disertai oleh Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nas pembimbing kita yang terambil dari Yesaya 40 ayat yang pertama. Hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Saat kita berada di tengah gelombang kehidupan kita, Tuhan ada di sana menolong kita. Saat kita menghadapi cobaan, saat kita melewati ujian, tangan Tuhan melindungi kita. Kasih Tuhan menguatkan kita. Ya Tuhan, Engkau pertolongan dan pengharapan kami. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan dan mohon firman-Mu menjadi pelita dan terang pada jalan kami. Dan tuntunlah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu tetap membawa kami berjalan di atas kebenaran dan menjadikan kekuatan bagi kami tiap-tiap hari dalam semua kegiatan aktivitas kami. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Roh Kudus menerjemahkan, menjelaskan, dan memakai kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan semua kami ada di rumah mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 7. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membacakan dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup, yang juga adalah keluaran dari Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian firman Tuhan. Alangkah mulianya Allah yang kita sembah. Dialah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala kemurahan. Dia pula lah yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita pada waktu kita dalam kesulitan dan cobaan. Mengapa Allah berbuat demikian? Supaya pertolongan dan penghiburan yang kita terima dari Dia dapat kita sampaikan kepada orang lain yang hidup dalam kesulitan dan memerlukan simpati dan dorongan. Saudara hendaknya yakin bahwa makin banyak kita merasakan penderitaan bagi Kristus, makin banyak pula Kristus memberikan penghiburan dan dorongan kepada kita. Kami mengalami banyak kesulitan karena menyampaikan kepada saudara sekalian penghiburan dan keselamatan dari Allah. Tetapi pada waktu kami mendapat kesulitan, Allah menghibur kami. Hal ini menolong saudara juga karena pengalaman kami menyatakan bahwa Allah lah juga akan menghibur saudara dengan lemah lembut apabila saudara mengalami penderitaan yang sama. Ia akan memberikan kekuatan untuk bertahan. Ayat yang ke-7, saudara sekalian yang saya kasihi, saya kira ada baiknya kalau saudara tahu mengenai kesulitan yang harus kami alami di Asia. Kami sungguh-sungguh tertindas, bingung, dan putus asa, dan mengira kami akan mati dalam kesulitan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi ini yaitu Allah Bapa yang memberi penghiburan bagi umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang penghiburan atau hibur atau menghibur, itu adalah kata-kata yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Siapapun dia pasti akan haus penghiburan. Ia mencari segala sesuatu upaya daya supaya ia mendapat penghiburan. Dan itu adalah wajar karena manusia memang butuh dihibur. Saudara, sehingga orang bekerja keras supaya dapat di waktu-waktu itu memiliki penghiburan-penghiburan. Bahkan mengeluarkan uang sebanyak mungkin untuk mengalami penghiburan. Sehingga akibatnya banyak orang tanpa
Tuhan mencari penghiburan yang membawa kepada dosa dan kegelapan. Saudara, itu sebabnya orang Korintus sangat membutuhkan penghiburan. Karena kota Korintus itu banyak penuh dengan sandiwara-sandiwara, pertunjukan-pertunjukan supaya orang Korintus itu memiliki penghiburan. Nah, itu sebabnya Paulus berbicara tentang penghiburan yang datang dari Bapa. Bapa sumber penghiburan yang akan memberi penghiburan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, di situ Paulus berbicara tentang karakteristik dari Bapa surgawi. Dia katakan bahwa di situ ada dua sifat karakter yang dimiliki oleh Bapa di surga. Pertama, Bapa itu memiliki belas kasihan. Kata belas kasihan ini biasanya kalau di dalam surat-surat Paulus menggunakan kata yang sebenarnya menyangkut paut dengan kasih. Tapi ini kali bukan kasih yang Paulus tekankan di sini. Ini kali kata Yunaninya adalah oiktimon, itu artinya perasaan iba. Perasaan iba. Bapa surgawi itu selalu menaruh perasaan iba kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Dan dia selalu demikian. Itulah sifatnya. Tak kala umat itu jatuh ke dalam dosa, dia merasa iba. Itulah Bapa. Yang kedua, sifat dari Bapa surgawi adalah sumber penghiburan. Kata yang dipakai yang kita kenal secara umum yaitu kata parakletos. Parakletos artinya bukan hanya yang memberikan penghiburan, tapi parakletos juga artinya yang membela, yang menasehati, bahkan yang juga mendukung. Itulah kata parakletos. Itulah sifat Bapa. Mari kita lihat pengertian parakletos yang pertama. Dalam bahasa Inggris dikatakan comforter. Comforter artinya Allah yang adalah sumber penghiburan. Allah sumber penghiburan, ayat 3b kita baca di situ. Ada istilah Yunani yang sangat menekankan bahwa memang Allah itu sumber penghiburan. Ho parakalon. Dengan kata sandang ho itu menunjukkan bahwa ia adalah narasumber penghiburan. Tidak ada sumber lain yang bisa menghibur kita, saudara. Saudara ingin dihibur, saudara ingin hati saudara dihibur, mengalami kesenangan-kesenangan, mengalami damai sejahtera, tapi saudara cari sumbernya bukan dari Allah. Sumbernya dari dunia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ya tentu akan memberi penghiburan yang semu. Nah, oleh karena itu, Bapa surgawi, Paulus menekankan di sini ho, ya, kata ho, kata sandang ini, ho parakalon, artinya Bapa menunjukkan bahwa ia adalah narasumber penghiburan. Saudara, itu sebabnya orang mencari penghiburan, larilah kepada Bapa. Di sana Anda menemukan penghiburan. Saudara, kalau seorang suami mengalami penghiburan dari Bapa, maka dia sanggup menghibur istrinya. Kalau seorang istri mengalami penghiburan dari Bapa, maka dia sanggup menghibur suaminya. Kalau anak-anak membutuhkan penghiburan, orang tua yang memiliki sumber penghiburan dari Bapa, dia sanggup menghibur anak-anaknya. Saudara, ini yang harusnya terjadi, sifat Bapa ada pada kita semua. Yang dimana kita mendapat penghiburan. Tak kala kita dalam keadaan yang sulit, tak kala kita dalam keadaan pergumulan yang tinggi, tidak ada orang pun yang bisa menghibur kita. Hanya Bapa surgawi. Dan kalau Bapa itu ada di tengah-tengah keluarga, maka suami akan menghibur istri dan istri akan menghibur suami, dan orang tua menghibur anak dan anak menghibur orang tua. Saudara, ini ada. Tak kala kita mengenal Bapa sumber penghiburan. Nah, yang kedua, Allah sumber penghiburan ini tadi kita lihat bahwa ia adalah narasumber. Yang ketiga, penghiburan Bapa itu sifatnya exist.
Bapa tidak hari ini menghibur dan besok tidak. Tapi exist kita baca di dalam ayat 4 bagian A. Dalam ayat 4 bagian A dikatakan di situ, yang menghibur kami dalam segala penderitaan. Paulus menekankan bahwa Bapa bukan sekedar menghibur. Karena kalau dibaca di sini dalam bahasa Yunani, itu dipakai tata bahasanya adalah participe presens aktif. Artinya Bapa terus-menerus menghibur. Dan tidak ada hari yang tidak ada penghiburan Bapa di situ. Karena Bapa terus-menerus menghibur. Bukan menghibur sementara. Tak kala kita sedih, tak kala kita dalam pergumulan. Tapi pergumulan apapun, kesedihan apapun, Bapa ready to comfort you. Bapa siap untuk menghibur kita. Itu yang ditekankan oleh Paulus secara teologis. Bahwa Bapa ada untuk menghibur kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita lihat bahwa Allah sebagai penghibur yang sejati. Ya. Yang keempat, Allah sebagai penghibur yang sejati membentuk kita menjadi penghiburnya. Ayat 4 bagian B. Ayat 4 bagian B dikatakan bahwa sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Jikalau kita mengalami penghiburan Bapa membentuk kita sehingga kita siap menjadi penghibur dari Bapa kepada orang lain. Bukankah banyak orang yang hidup di dalam penderitaan-penderitaan yang kita tidak melihat. Tapi mata Bapa melihat orang-orang itu dalam penderitaan-penderitaan yang tidak dilihat oleh manusia. Tapi Bapa menggerakkan kita untuk menjadi penghibur, ready to be a comforter for other people. Kita siap untuk menjadi penghibur bagi orang lain. Saudara, bukan hanya penghibur di dalam gereja, tetapi penghibur bagi mereka yang ada di luar gereja. Banyak jiwa-jiwa yang haus akan penghiburan, tapi mereka tidak tahu jalannya. Nah, kita harus jadi pemberita jalan dan kita harus menjadi penghibur-penghibur buat mereka. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami hiburan dari Bapa, kita tidak mengerti sifat Bapa ini dan tidak mengalami kedekatan dengan Bapa, bagaimana kita dibentuk untuk menjadi penghibur? Karena kita tiap hari dihibur oleh Bapa, maka kita sudah tahu jalan keluarnya untuk menghibur orang lain. Saudara, itulah sebenarnya jemaat yang injili. Siap, ready to be a comforter for other people. That is the reality of the gospel. Injil itu kenyataan. Injil adalah orang membutuhkan penghiburan oleh Injil Yesus Kristus. Saudara, pembentukan ini memang terjadi tiap-tiap hari bagi kita. Lalu yang kelima kita lihat penghiburan Allah Bapa membuat perimbangan dengan persoalan yang kita alami. Ada keseimbangan. Ayat 5. Penghiburan itu dikatakan berlimpah-limpah. Abundantly. Berlimpah ruah. Artinya seperti air yang keluar dari cangkir di mana kita minum berlimpah-limpah. Jadi penghiburan dari Bapa sifatnya berlimpah-limpah. Bukan mengurangi, tapi melimpah-limpah bagi kita supaya kita juga menguapkan itu, melimpahkan itu kepada orang lain yang membutuhkannya. Itu berkat dari penghiburan Bapa. Dan Paulus paham ini. Saudara, Paulus juga seorang manusia. Dia juga haus akan penghiburan. Makanya dia katakan bahwa kami juga putus asa. Kami sudah putus harapan. Karena kami juga butuh dihibur. Nah, karena melihat jemaat Korintus maju, imannya maju, misi juga pun jalan, itu menghibur Paulus. Menghibur Paulus. Yang keenam, penghiburan Bapa berdampak dalam persekutuan. Berdampak dalam persekutuan. Kita baca ayat ke-6.
jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Penderitaan jemaat Korintus adalah penderitaan Paulus. Penderitaan Paulus adalah penderitaan jemaat Korintus. Tapi penghiburan Paulus, penghiburan dari Bapa, adalah juga penghiburan bagi jemaat Korintus. Dan itu sebabnya segala sesuatu, penghiburan dari Bapa itu mau membuat persekutuan. Kalau salah satu anggota tubuh menderita, maka seluruh tubuh juga menderita. 1 Korintus 14. Tetapi kalau seluruh anggota mengalami penghiburan, maka semua anggota juga dihibur. Saudara, itu yang kita lihat bahwa penghiburan Bapa ini penting. Saudara, bukankah banyak orang Kristen hidup tanpa mengetahui penghiburan yang sesungguhnya? Itu sebab walaupun mereka orang bergereja, tapi mereka mencari tempat-tempat untuk mendapat penghiburan. Memuaskan hati mereka. Memuaskan keinginan mereka supaya mereka terhibur. Tapi mereka salah jalan. Tapi kalau Anda mendapat penghiburan dari Bapa Surgawi, itu penghiburan yang murni, suci, dan kudus adanya. Itu yang memenuhi segala keinginan Anda sampai kepada kekekalan. Jadi penghiburan ini bukan sementara. Dalam bentuk participium presens tadi dalam bentuk tata bahasa Yunani, itu menunjukkan bahwa penghiburan ini bukan sementara. Bukan temporer. Tapi dia adalah penghiburan yang terus-menerus. Terus-menerus. Dia terus sampai kepada kekekalan. Itu yang kita harapkan. Saudara, maukah kita menjadi penghibur untuk orang lain? Maukah kita menjadi penghibur bagi bangsa-bangsa yang tidak mendapat penghiburan seperti kita? Maukah kita dipakai Tuhan dengan menjadi penghibur dari Bapa bagi banyak orang yang membutuhkan penghiburan itu? Maukah kita menjadi penghibur bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi tetangga kita, bagi anggota sesama anggota gereja? Maukah kita menjadi penghibur? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau adalah penghibur kami. Bapa yang mempunyai sifat sumber penghiburan. Dan kami sangat terhibur terus oleh karena kehadiran Bapa dalam hidup kami. Tak kala kami susah, tak kala kami menderita, tak kala kami sakit, kami tahu hanya ada satu penghibur, yaitu Bapa di surga. Yang sudah menjamin seperti Paulus memberitakan kepada kami. Dia mengalami penghiburan dari Bapa, maka dia kuat menjadi misioneri. Dia kuat melayani. Walaupun dia harus menderita. Bahkan kesakitan, penjara, penganiayaan dia alami. Tapi dia tetap dihibur. Karena dia tahu penghiburan ini membawa kepada kekekalan. Itulah kerinduan kami semua Tuhan, jemaat-Mu. Terus menerus mengalami penghiburan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang sudah tercantum di layar kaca Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila sudah mentransfer maupun menyerahkan persembahan ke bendahara gereja. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah masuk, baik yang sudah ditransfer ke rekening gereja maupun yang diserahkan kepada bendahara gereja. Sebelum memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terus memberkati kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau juga memberkati usaha kami Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan pagi hari ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati persembahan kami ini Tuhan, untuk jadi berkat bagi pelayanan di tempat ini, untuk juga menolong para hamba-hamba Tuhan di ladang misi. Terima kasih Tuhan, sucikan
dan kuduskan persembahan kami hingga layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu untuk hari ini, pelayanan ini. Kami berdoa, bersyukur untuk tim yang sudah melayani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesukaan kepada mereka. Terutama kami mau bersyukur untuk jemaat Korintus yang telah Tuhan jaga, sehingga anak-anak kami juga, anak-anak mereka telah menjalani studi sehingga mereka boleh menjalani kenaikan dan kelulusan di dalam kelas masing-masing. Kami bersyukur atas pertolongan mereka, mereka boleh belajar dengan setia dan sabar lewat online. Kami tetap berdoa agar sekolah kelanjutan mereka juga di dalam tingkat mereka masing-masing, kiranya Tuhan menolong, menuntun dengan tepat ke arah sasaran sesuai dengan talenta mereka masing-masing dan interest mereka. Kami juga bersyukur untuk orang tua yang sudah boleh menemani semasa masa lockdown ini berlangsung, dan Tuhan juga sudah memelihara mereka, anak-anak mereka, agar untuk itu kami tetap berdoa agar Tuhan Yesus tetap memberkati setiap para orang tua. Juga Tuhan Yesus juga terus memelihara dan memberikan juga hikmat kepada para orang tua, khususnya para lansia yang ada di rumah masing-masing, agar Tuhan Yesus menguatkan di dalam menghadapi kenyataan saat kekuatan manusia menurun, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka di dalam menghadapi realita hidup. Terima kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas jemaat di dalam baik pertolongan secara berkat jasmani, sehingga mereka boleh mengulurkan tangan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk misi di ladang Tuhan. Dan kami berdoa agar Tuhan melimpahkan mereka kembali berlipat ganda. Baik usaha yang mereka kerjakan, Tuhan juga membuka jalan di dalam masa-masa yang sulit ini,
Dan Tuhan, terus mereka menjadi sandaran sebagai sumber kehidupan. Dan Tuhan juga akan memelihara terus usaha mereka memberkati. Kami menyerahkan seluruh jemaat, baik orang tua yang bekerja, anak-anak yang sekolah, kesehatan para orang tua lansia, dan yang sakit pun Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala kami yang berulang tahun juga pada tanggal 21 Juni, agar Tuhan juga yang sudah memelihara tahun-tahun yang lampau, Tuhan juga di dalam sisa hidup ini terus mau memakai hamba-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kecukupan, juga hikmat di dalam melayani para pelayan sepanjang minggu ini lagi. Terus kami juga bersyukur dalam situasi yang sulit ini untuk pemerintah yang menangani bangsa ini di tengah-tengah COVID-19 yang begitu merajalela. Kami tetap berdoa untuk pemerintah, presiden dan seluruh jajaran kabinetnya, agar Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memberikan kelonggaran kebijakan, kelonggaran masa new normal ini. Kami berdoa di dalam mereka menentukan skala prioritas mana yang penting antara memilih kesehatan dan ekonomi. Memang tidaklah mudah. Namun kami berdoa sebagai umat percaya kepadamu agar Tuhan memberikan hikmat, memberkati para pemimpin di dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya kebutuhan yang sangat mendasar, pemeliharaan pangan, pertanian. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja-gereja di Indonesia untuk menetapkan kebijakan ibadah, agar Tuhan memberkati, memberi hikmat kepada para pemimpin, antara kerinduan jemaat untuk rindu bersekutu dan kerumunan massa. Tolonglah ya Bapa, karena kami rindu umat-Mu bersekutu. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan protokol kesehatan. Kami serahkan para pemimpin gereja kami juga di tingkat sinode gereja GMI, Gereja Misi Injil Indonesia, agar Tuhan Yesus juga memberi hikmat dan kesehatan, khususnya menghadapi perencanaan sidang sinode yang besar nanti yang sudah ditetapkan waktunya sesuai dengan waktu Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat khususnya kepada tiap-tiap majelis wilayah, para pemimpin pendeta, supaya juga mereka sungguh-sungguh siap-siap akan materi yang akan disampaikan nanti. Kami teringat akan salah satu ibu pendeta yang sedang menderita sakit di rumah sakit dalam perawatan, yaitu yang ada di Majelis Wilayah 7 di Medan, yaitu Ibu Pendeta Dormani Borusilaban Tombokan, istri Pendeta Albert Tombokan. Tuhan, kami mohon mujizat-Mu lagi untuk keluarga ini. Kau kuatkan Bapak Pendeta dan bayi yang masih bayi putra mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga seluruh jajaran jemaat GMI Salom yang ada di Medan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami terbatas, tetapi kepada Tuhan yang tidak terbatas, mohon mujizat-Mu untuk ibu yang Engkau kasihi, agar kembali lagi sehat, normal, melayani seperti biasa untuk jemaat-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga ingin berdoa untuk para misionaris yang berada di garis depan. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi juga di dalam masa pandemi ini, agar Tuhan Yesus juga menolong secara kebutuhan finansial maupun operasional dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati para donatur yang mana masa lockdown ini juga mengalami pergumulan untuk berbagi, menyalurkan berkat. Tetapi kami percaya Tuhan mempunyai cara sendiri di dalam masa yang sukar ini untuk ekonomi jemaat-Mu. Namun kami tetap berdoa agar Tuhan mencurahkan kuasa kepada mereka, supaya firman yang Tuhan yang diberitakan lewat pemberitaan para misioneri ini sungguh-sungguh rencana keselamatan umat manusia disampaikan. Tentang pergumulan mereka, masalah visa, bahasa, maupun juga penyesuaian dengan kebudayaan.
Tuhan, kami serahkan kepadamu, khususnya tantangan di dalam COVID-19 ini, agar Tuhan juga menjaga kesehatan. Cara Tuhan sendiri kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga bekerja di antara mereka di negara mereka masing-masing yang sedang mereka layani sekarang. Inilah seluruh doa kami yang tidak sempurna ini. Kami percaya karena kami akan tutup doa yang paling sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyerahkan hari-hari kita di dalam pimpinan Tuhan. Saat kita merasa susah, saat kita merasa sedih, saat kita merasa putus asa, mari kita ingat nama Tuhan Yesus. Nama itu yang menghibur dan memberikan pengharapan bagi kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, ingat akan nama Yesus. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagai. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagai. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bagai. Suka surga yang bagai. Suka surga yang bagai. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh merasakan ibadah ini benar-benar membawa keberkatan bagi hidup kami, dan khususnya firman-Mu yang menyertai kami, yang memberi kepastian penghiburan bagi kami. Pada saat ini kami juga ingin menaikkan syukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Kami menaikkan syukur untuk saudara kami Irvin Frederick Sibuaya yang berulang tahun pada tanggal 22 Juni. Kami doakan supaya Tuhan memberkati cita-citanya bersama dengan Tuhan. Tambahkanlah Tuhan iman baginya untuk tetap setia mengikut Tuhan. Kami juga doakan menaikkan syukur ulang tahun saudara kami David Dharma Putra Sijabat pada tanggal 23 Juni. Kami juga doakan supaya Tuhan masa kuliahnya pun boleh selesai dan boleh menggapai cita-cita bersama dengan Tuhan Yesus dimanapun dia berada nanti.
Tuhan memberkati. Kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun Bapak Nelson Sejabat pada tanggal 24 Juni yang lalu. Kami juga doakan Tuhan supaya sakit punggungnya itu dijamah oleh Tuhan dan Tuhan memberi kesembuhan supaya ia dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga menaikkan syukur atas Saudari Yulianti Putrinta Sihite yang berulang tahun pada 25 Juni yang lalu. Kami serahkan juga dia di dalam masa hidupnya ini supaya boleh menggapai masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, berkati setiap saudara dan anak-anak kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan lakukan apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Maka berkat ini menyertai saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di depan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat sukacita di dalam Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.